Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Pak Wendy dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, kita bermain dulu yuk. Mari main tebak gambar. Bapak akan menampilkan gambarnya. Tugas teman-teman adalah menentukan kata dari gambar tersebut. Kata apa yang muncul? Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, pertama ada tanda petik, kemudian apel. Nah, tebak gambar. Kata apa yang muncul dari tebak gambar itu? 1, 2, 3. Nah, ternyata peti apel. Tebak gambar ini berarti katanya adalah peti apel. Yuk, tebak gambar berikutnya. Nah, ada gagak, burung gagak ya, K-nya dihilangkan diganti dengan L. Kemudian mobil, B-nya diganti dengan D, kursi, R-nya dihilangkan. Kira-kira kata apa yang muncul dari tebak gambar berikut? 1, 2, 3. Katanya adalah gagal diskusi. Nah, seperti itu teman-teman. Ayo, apalagi ya tebak gambar berikutnya? Mari kita cek. Nah ini dia. Nah, teman-teman, ada gambar apa itu? Kemudian bawahnya ada tulisan door, bawahnya ada ban, dan itu ada kendaraan apa? Yuk, katanya adalah 1, 2, 3. Matador Banteng. Nah, seperti itu teman-teman. Satu lagi, teman-teman. Nah, ini ya. Terakhir, dari tebak gambar ini kata apa yang ada? Teman-teman, yuk, Bapak berikan waktu. 1, 2, 3. Katanya adalah ibuku pandai. Oke teman-teman, itulah tadi tebak gambar. Sekarang kita masuk ya ke pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Selanjutnya kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, baik, adapun ketentuan daripada penyembelihan hewan kurban, yang pertama, hewan yang boleh dikurbankan adalah sapi, kambing, unta, ataupun domba. Ketentuan yang kedua adalah hendaknya hewan yang akan disembelih dan hewan yang belum disembelih dijauhkan supaya tidak terlihat oleh hewan yang belum disembelih. Yang ketiga, hendaknya kita mengarahkan hewan sembelihan ke arah kiblat dan membaca Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Sebutkan nama yang berkurban. Kita mulai. Pastikan alat untuk memotong hewan kurban tajam ya, sehingga hewan tidak merasa kesakitan yang terlalu lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Idul Adha mengajak kita tentang berkurban. Berkurban dalam artian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, ada yang tahu teman-teman kita belajar tentang apa ya di pendidikan agama Islam? Baik teman-teman, untuk mempermudah pembelajaran kita apa hari ini, tebak nih teman-teman. Nah, Bapak akan berikan clue-nya. Clue yang pertama teman-teman, surat ini
terdiri dari 3 ayat. Nah, yang kedua, surat ini artinya nikmat yang banyak. Dan yang ketiga clue-nya teman-teman, surat ini diturunkan di kota Mekah. Nah, dari clue tersebut kira-kira teman-teman, siapa yang bisa menebak apa pembelajaran kita hari ini terkait tentang surat? Ayo. Ya, benar teman-teman. Surat yang akan kita pelajari adalah surah Al-Kautsar. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang intisari surat Al-Kautsar serta bacaan yang baik dan benar dalam membaca surat Al-Kautsar. Penasaran bukan? Bagaimana intisari dan contoh bacaan yang benar? Mari kita simak bersama-sama ya. Baik teman-teman, nah kita kembali ya ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang intisari daripada surah Al-Kautsar beserta tata cara baca surat Al-Kautsar yang baik dan benar. Nah, intisari Quran surat Al-Kautsar yang pertama teman-teman terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Yang kedua, surat Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Dan yang ketiga, surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Itu intisari daripada Quran surat Al-Kautsar. Untuk kandungan daripada surat Al-Kautsar teman-teman. Yang pertama, banyaknya nikmat yang Allah berikan. Nah, nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat bisa makan, itu adalah bentuk sebagian dari nikmat yang Allah berikan. Masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat ya. Kita kalau ke rumah sakit, melihat orang yang sedang sakit terbaring gitu kan, nikmat sehatnya Allah ambil gitu kan. Kita masih bersyukur Allah masih berikan nikmat sehat tersebut. Maka kita gunakan yuk nikmat sehat ini untuk berbuat baik dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nah ini teman-teman, Allah memerintahkan untuk ikhlas loh dalam sholat. Tidak hanya sholat saja teman-teman, ibadah yang lain seperti sedekah, seperti membantu orang lain, harus kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya ibadah kita, sholat kita bernilai pahala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia amalan yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari teman-teman kita bersama-sama yuk untuk ikhlas dalam sholat. Yang ketiga teman-teman, kandungannya surat Al-Kautsar ini artinya adalah menyembelih hewan kurban. Kemarin kita melihat ya video Hasan dan Husain ketika menyembelih hewan kurban dengan tata cara bagaimana cara menyembelih hewan kurban. Di sini di surat Al-Kautsar di ayat kedua teman-teman, fasholli li rabbika wanhar, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah wanhar. Maka inilah surat Al-Kautsar di ayat yang kedua yang memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Berikutnya teman-teman adalah kita ketika sudah tadi membahas tentang intisari daripada surah Al-Kautsar, sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara membaca surat Al-Kautsar yang baik dan benar, tentunya dengan memperhatikan hukum bacaan yang ada di dalamnya. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Seperti itu bunyinya teman-teman. Sekarang kita lihat hukum bacaan di dalam surah Al-Kautsar ayat pertama ini. Nah, di situ ada huruf
Inna a. Nah, dari ada setelah huruf nun bertasydid itu ada tanda hamzah. Maka hukum bacaannya mad zais munfasil. Jadi tidak terburu-buru. Harus dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Seperti itu. Inna a'toina kal kautsar. Nah, inna itu adalah mad zais munfasil. Yang kedua, fasolli li rabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat hukum bacaan yang ada di ayat kedua ini teman-teman. Nah, huruf wanhar, bunyi wanhar, ini terdapat izhar teman-teman dalam bacaan wanhar. Ketika nun sukun bertemu ha, maka dibaca izhar, yakni jelas ya. Selanjutnya ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hukum bacaannya teman-teman. Inna terdapat gunnah, tahan suara, tidak terburu-buru saat membacanya. Inna, seperti itu. Berikutnya sya, ketika harokat fathah bertemu alif, hukum bacaannya mad tabi'i, 2 harokat. Kemudian bunyi abtar, terdapat kolkolah karena ba yang memantul. Seperti itu teman-teman. Nah, abtar ketika ba sukun itu dibaca memantul, kolkolah. Abtar, seperti itu ya. Nah teman-teman, hukum bacaan kolkolah. Jadi di ayat ketiga ini teman-teman ada hukum bacaan gunnah, ada hukum bacaan mad tabi'i, dan ada hukum bacaan kolkolah. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, itulah tadi ketentuan di dalam membaca surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Jika teman-teman sudah mengetahui hukum bacaan ini, harus dibaca panjang 2 harokat, harus dibaca mad zais munfasil, harus dibaca qalqalah, maka Bapak yakin teman-teman bisa membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum tajwid yang benar. Baik, inilah pembelajaran kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan Bapak berharap teman-teman bisa membacanya sesuai dengan ketentuan yang baik dan benar. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita terkait tentang intisari surat Al-Kautsar. Berikut tentang ketentuan dalam membaca Quran surat Al-Kautsar. Nah, harapan Pak Wedi, teman-teman membacanya dengan baik dan benar ya, dan kita dapat mengetahui intisari daripada surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan dari kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lain untuk membahas pembelajaran pendidikan agama Islam dengan indikator yang berbeda. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.